Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok satu ingin melakukan tugas satu dengan beberapa keyword. Saya Najir Setiawati. Dan saya Andreas Akarna atau Syafiq. Jadi untuk topik pertama yang kita akan bahas pertama itu adalah tentang data profiling. Jadi kita bisa mulai saja. Dalam kegiatan data profiling, kita sedang melakukan analisis untuk mengidentifikasi pencilan atau outliers, nilai yang hilang, missing value, serta memeriksa distribusi frekuensi dari setiap variabel. Mengapa langkah data profiling ini dianggap sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek sains data, dan apa risiko tersebar yang mungkin terjadi jika seorang data scientist memutuskan untuk melewatkan tahap ini dan langsung melakukan tahap data cleansing. Jadi kalau dari menurutku itu uh, hari ini beresiko karena memang kalau data-data yang tidak atau data-data yang hilang atau outlier-nya itu ada dan digunakan untuk training itu kan nanti akan kayak, kayak membuat hasil akhirnya itu kayak nggak imbang gitu mungkin, kayak data-data yang seharusnya itu malah tidak ngefek atau rusak mungkin atau kata-katanya. Tapi Setuju sih. Kalau menurutku juga kan data profiling tujuannya buat kayak ngeliat outliers atau nyari nilai yang hilang. Sama ngeliat distribusi frekuensi. Terus intinya tuh mencari tahu apakah dari data yang kita punya, dataset yang kita punya itu apakah ada kekurangan, apakah udah siap buat diolah lebih lanjut gitu kan. Nah, kalau misalkan step ini di skip, menurutku ngebuat nanti itu apa ya, dalam proses pengolahan datanya bakal entah itu terjadi kegagalan atau intinya hasilnya tidak bagus gitu sih. Berarti jawabannya uh, risiko terus karena besar. dari uh, uh, ya. apa? Terus pengolahan data. Uh, kan kan Gitu aja boleh sih. ya, oke. Oke. Analisa sudah menyentuh poin utamanya yaitu kualitas output. Dalam dunia sains data, kita mengenal prinsip garbage in dan garbage out. Jika data yang masuk kotor, maka model yang dihasilkan pun akan cacat. Oke, resikonya satu, strategi pembersihan yang salah atau blind cleansing. Tanpa profiling, Anda tidak tahu mengapa data itu bermasalah. Contohnya, jika ada missing value pada kolom gaji, apakah itu karena sistem error, data hilang secara acak, atau karena responden memang tidak sengaja tidak mengisi datanya atau data hilang tidak acak. Jika Anda langsung menghapus base tersebut
atau mengisi dengan nilai rata-rata tanpa profiling distribusinya, Anda bisa merusak originalitas data dan menimbulkan bias pada model. Yang kedua, kegagalan mendeteksi anomali struktural. Profiling membantu kita melihat apakah tipe data sudah sesuai, misalnya kolom tanggal baca sebagai teks. Risikonya jika Anda langsung melakukan pembersihan, Anda mungkin melewati fakta bahwa ada ketidakkonsistenan format, misalnya format tanggal DDMYY bercampur dengan DDMMYY. Ini akan menyebabkan error fatal saat tahap transformasi data atau feature engineering. Next. Dan itu topik selanjutnya adalah tentang data resampling. Jadi misalkan Anda sedang membangun model klasifikasi untuk mendeteksi penyakit langka. Data yang Anda miliki sangat tidak seimbang. Anda memutuskan untuk menggunakan teknik oversampling seperti SMOT atau undersampling untuk menyebabkan kelasnya. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa risiko utama atau sisi negatif dari penggunaan random sampling? Itu modifikasi data metadata secara acak terhadap performa model saat diuji dengan data baru. Dan yang pertanyaan kedua, sebaliknya, apa risiko terbesar jika Anda menggunakan random undersampling atau menghapus data mayoritas pada kumpulan data yang jumlah total sampelnya memang sudah sedikit? Oke, kalau menurutku random oversampling kan duplikasi data dari kelas yang minoritas ya. Kalau menurutku bakal terjadi overfitting sama informasinya itu jadi monoton gitu loh, karena variasinya sedikit dilipat gandakan. Itu sih, memang kalau yang nomor satu itu memang resikonya overfitting karena memang kayak modelnya itu terlalu fokus pada contoh-contoh yang diberikan dan tidak diberikan data yang beragam gitu, jadi tidak general gitu. Oke, nomor 2, kalau random undersampling. Nah, kalau menurutku undersampling itu karena uh, modelnya tidak memiliki akurasi yang tinggi gitu, dan nanti akan membuat banyak kesalahan. Itu bisa jadi modelnya kurang akurat, sama mungkin itu loss of information karena kan dia ngekat beberapa data. Oke, kayak Oke. Yang pertama, resiko random oversampling. Karena kita menduplikasi sampel yang sama persis dari kelas minoritas, model seolah-olah menghafal titik-titik data tersebut. Akibatnya, model menjadi sangat ahli mengenali data training, tapi gagal melakukan generalisasi saat bertemu data baru atau testing set yang polanya sedikit berbeda namun masih dalam kategori yang sama. Yang kedua, resiko random undersampling.
Saat kita menghapus data dari kelas varietas secara acak, kita berisiko membuang informasi yang sebenarnya penting bagi model untuk menentukan batas keputusan atau decision boundary yang akurat. Akurasi menjadi rendah bukan hanya karena datanya sedikit, tapi karena model kehilangan peta variasi yang ada pada kelas mayoritas tersebut. Dan untuk topik selanjutnya adalah tentang yaitu noisy data. Jadi pertanyaan pertama adalah suka tidaknya dua penyebab utama mengapa sebuah dataset bisa mengandung noise, misalnya dari sisi perangkat keras atau sisi manusia. Dan kedua adalah dalam tahap problem pemrosesan kita mengenal teknik binning, regression, dan clustering untuk menangani noise. Berikut secara singkat bagaimana teknik binning seperti smoothing by Bin-Smith bekerja untuk meredam noise pada data numerik. Kalau menurutku, penyebab data bisa noise itu mungkin ada kesalahan pas pengumpulan data, pas data collecting. Ya, ya. Nah, itu. Oke. Penyebab keduanya apa tuh nggak? Kalau keduanya itu mungkin karena datanya itu terlalu gimana ya, kayak terlalu apa karena namanya terlalu umum atau terlalu uh, lebar. Ya mungkin data terlalu umum sih, kayak datanya ngambil asal-asal aja yang enggak di apa, data yang enggak digunakan modelnya itu dimasukkan gitu. Boleh sih, tulis aja. Oke. Nomor 2, bidding itu kan buat kayak nge-smoothing data kan, biar Ya, noise apa ya, biar noise-nya tuh halus lah bisa dibilang. Kalau dari cara kerja sendiri yang aku tahu tuh, yang pertama pasti data, kan ini data numerik, pasti diurutkan, terus kayak apa namanya, dibagi ke beberapa partisi yang dia tuh sama, kayak mirip-mirip. Terus yang ketiga baru di partisi-partisi tadi yang udah dibagi itu diganti sama nilai perwakilan. Nah itu tadi baru ada namanya smoothing by Bin-Means, median sama boundaries. Ini kamu tulis dulu cara kerjanya mungkin. berarti uh, gimana nih? Kalau data nomor diurutkan, lalu dibagi ke beberapa partisi yang ukurannya sama mungkin. Lalu partisi tersebut diganti nilainya menjadi nilai perwakilan. Perlu ngejelasin yang itu nggak? Kan tadi secara singkat bagaimana teknik binding seperti smoothing by Bin-Means bekerja. Kita contohnya aja kayak salah satunya uh,
mengganti mengisi angka nilai perwakilan nilai perwakilan dengan means atau rata-rata. Gitu aja sih kalau menurut. Oke, koreksi yang menambah materi. Ada satu poin yang penting perlu kita Suatu penyebab noise dilakukan ada mengenai data collecting seperti sensor rusak atau human error salah input sudah tepat. Namun untuk poin kedua, informasi yang tidak dibutuhkan biasanya lebih tepat disebut sebagai irrelevant data atau redundant features, bukan noise. Noise adalah gangguan pada nilai yang seharusnya misalnya 30 derajat Celcius tercatat 300 derajat Celcius atau 3,0 derajat Celcius karena salah ketik. Irrelevant data adalah data yang benar secara nilai tapi tidak berguna untuk model misalnya nomor ID pegawai untuk prediksi performa kerja. Yang kedua, mekanisme binning. Penjelasan Anda tentang partisi dan penggantian nilai dengan min sudah sangat akurat. Teknik ini efektif karena meratakan fluktuasi kecil yang disebabkan oleh noise sehingga model fokus pada tren besar data. Boleh scroll dikit. Bukan pada detail kecil yang menyesatkan. Gitu aja. Oke, next. Dan untuk topiknya itu adalah tentang outlier detection. Dalam statistik kita sering menggunakan metode interquartile range atau IQR untuk mendeteksi kemungkinan secara objektif. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana kita menentukan atas bawah lower bound atau batas atas upper bound menggunakan kuartil 1, kuartil 3, dan konstanta 1,5 dikali IQR. Apa yang terjadi pada titik yang berada di luar rentang tersebut. Dan yang kedua adalah visualisasi apa yang paling umum digunakan untuk melihat keberadaan kemungkinan secara dalam satu variabel numerik. Apa kamu tahu nomor 1? Nomor 1 kurang tahu kalau itu. Baik. Jujur aku nomor 1 tidak tahu. Tapi kalau jawabannya yang apa yang terjadi pada titik data yang berada di luar rentang tersebut, itu jawabannya titik data yang berada di luar rentang tersebut jadi outlier. Kalau menjelaskan bagaimana cara menentukan batas bawah itu aku juga tahu istilahnya tadi IQR. IQR kan interquartile range, tapi aku nggak tahu caranya. Kalau nomor 2 Iya. Kan yang ditanyakan adalah visualisasi yang paling umum digunakan untuk melihat keberadaan outlier secara cepat dalam satu variabel numerik. Kalau menurutmu apa? Paling umum. Kalau yang pertama sih, kalau buat variabel numerik, satu variabel numerik itu pakai block plot. Setahu aku. Oke, boleh kalau gitu.
Apa gini aja jawabannya atau Gitu aja deh. oke. Oke. Secara matematis, batas tersebut ditentukan sebagai berikut. Interpolatil CR Q3/1, batas bawahnya ganjil 1 dikurangi 1,5 dikali ICR, batas atas Q3 ditambah 1,5 dikali ICR. Setiap data yang lebih kecil dari batas bawah atau lebih besar dari batas atas secara otomatis diklasifikasikan sebagai outlier atau pencilan. Scroll next. Nggak ada penjelasannya tadi. Oke. Next. Oke, dan untuk yaitu topik terakhir itu adalah tentang yaitu namanya tentang incorrect data. Jadi pertanyaannya adalah dalam teknik data cleaning kita sering melakukan consistency check. Sebutkan dua contoh pengecekan logika atau kontradiksi yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi incorrect data pada dataset profil pengguna. Misal hubungan antar umur, tanggal lahir atau status pernikahan. Yang kedua, data yang sering kali muncul akibat proses data integration dari sumber yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan masalah entity resolution atau record linkage dalam konteks ini, dan bagaimana hal itu bisa menyebabkan data menjadi incorrect. Yang pertama tadi, dua contoh pengecekan logika yang bisa dilakukan untuk mendeteksi incorrect data. Oke. Penerapan nomor 1 jawabannya itu kan disuruh nyebutin dua pengecekan kan. Yang pertama pengecekan ketergantungan atau hubungan antar variabel. Jadi tadi hubungan antara umur, tanggal lahir, dan status pernikahan itu apakah ada hubungannya gitu kan. Berarti apakah data-data tersebut saling berketergantungan gitu. Jadi yang pertama Oke, pengecekan ketergantungan antar variabel. Yang kedua itu pengecekan waktu kronologis atau urutan kronologis. Oke. Yang kedua, apa yang disebut dengan entity resolution dan bagaimana hal itu bisa menyebabkan data menjadi incorrect. Entity resolution. Setahu itu proses buat ngecek data itu sebetulnya misalkan kita punya beberapa data, apakah itu merujuk ke satu hal yang sama di dunia nyata. Tapi gimana cara nulisnya ya? berarti kalau Entity resolution adalah proses pengecekan atau identifikasi apakah beberapa data merujuk pada satu hal yang sama di dunia nyata. Mungkin gitu bisa, atau kamu ada pendapat? Oke. Dan bagaimana hal itu menyebabkan data menjadi incorrect? Karena itu tadi ya, Mbak, karena datanya duplikat, jadi incorrect data. Jadi
Gimana jawabannya atau Gimana? Aku udah nggak ada lah, nggak kepikiran yang lain. ya, oke. Oke, fungsi pendalaman. Satu, pengecekan logika. Contoh nyata, jika kolom status pekerjaan berisi pelajar SD, tapi kolom umur berisi 45 tahun, atau tanggal kematian tercatat sebelum tanggal lahir, ini adalah kontradiksi yang harus dideteksi lewat skrip validasi. Yang kedua, entity resolution dan data incorrect. Ada benar bahwa ini melibatkan identifikasi objek yang sama, namun risiko incorrect bukan hanya soal jumlah duplikat, melainkan konflik informasi. Di database A, Budi Santoso beralamat Jakarta. Di database B tidak Santoso beralamat di Surabaya. Jika kita gagal melakukan entity resolution dengan benar, kita mungkin menciptakan dua entitas berbeda secara representasi dunia nyata, atau menggabungkan data yang salah, menganggap mereka orang yang sama padahal bukan. Oke, paham. Oke, Ya, apakah itu keyword terakhir? ya itu topik yang terakhir. Oke, oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.